Sekarang giliran dari aktor film Dirtiput. Terima kasih Bang Karni gelar barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya menunggu-nunggu ada yang membantah substansi dari film. Kalau kita lihat Bang Karni, tidak ada satupun orang yang membantah substansi film. Yang ada mencari-cari kesalahan di luar substansi. Misalnya Ferry Amsari adalah kader PKS, Bivitri Susanti adalah kader Partai Nasdem, Zainal Arifin Mukhtar dikatakan sebagai kader PDIP. Tentu kami senang Bang Karni masuk melalui jalur film dengan KTA 007 kabarnya. Tetapi itu kan semua membicarakan di luar konteks yang dibicarakan di film. Dan kami bersyukur apa yang kami kisahkan di film, bahwa ini satu putaran akan 50% lebih dan hanya bisa kalau sebarannya di atas 20 terjadi. Dengan bukti-bukti yang kami tuturkan bahwa kecurangan berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif. Terstrukturnya dilibatkannya penyelenggara, aparat pemerintahan, bahkan dari pusat hingga satuan pemerintahan terendah, kepala desa, yang tertinggi presiden dengan pernyataannya cawe-cawe, sudah ikut pemilu, tetapi kemudian mengatakan tidak jadi, sudah ikut kampanye, tapi belakangan mengatakan tidak jadi kampanye. Padahal kita tahu semua bahwa kampanye itu berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu juga tidak sekedar visi misi dan program kerja, tetapi citra diri. Duduk bersama Pak Prabowo itu membangun citra diri Pak Prabowo, walaupun makannya cuma bakso. Itu kampanye. Kami sudah tuturkan itu semua, bahwa keterlibatan juga berlangsung sistemik, bahwa ini direncanakan dengan baik semua. Bahkan kemudian dijelaskan masifnya kecurangan berdasarkan angka-angka. Ya, lengkap itu semua. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bantah. Tadi saya cerita sama Bang Ciko, ya nggak ada yang peduli juga kalau sudah menang gitu ya. Apakah itu fakta, kebenaran atau tidak? Nah, kami punya keyakinan sebagai masyarakat sipil. Saya dan teman-teman sudah membuat program soal peta kecurangan pemilu yang menggambarkan kecurangan melalui peta Indonesia. Jadi misalnya Bang Ciko lapor di DKI Jakarta ada kecurangan, bentuknya video dan foto, nanti dia akan pop up di dalam peta Jakarta. Terjadi satu kecurangan, pelapornya Ciko, hakim. Nanti kalau Bang Fadli walaupun tidak di kampungnya maju, kalau melaporkan di Padang, terjadi kecurangan, juga muncul di Padang. Jadi kita bisa melihat di peta itu seberapa masif, sistemik, dan terstrukturnya kecurangan. Karena berkaitan dengan ini Bang, pembuktian kecurangan di MK memang sulit. Bang Fadli sudah pernah menjadi korban kesulitan itu. 3 kali. Ya. Sekarang beliau setelah jadi bukan korban, saya tidak sebut pelaku ya, bagian dari pelaku lah gitu ya. Beliau sudah melupakan keburukan proses pembuktian di MK. Bagaimana mungkin Bang Karni kita bisa membuktikan kecurangan TSM itu kalau saksinya cuma 10? Provinsi saja sudah 38 sekarang. Saking masifnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer, sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja? Siapa sih di antara hakim Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi itu, yang sudah baca kontainer-kontainer di 2019 yang dibawa oleh Bang Fadli? Tidak akan mampu. Makanya kita ubah melihat bukti melalui bukti elektronik berupa peta. Dan mudah-mudahan nanti kita akan buktikan itu. Kita sudah mulai tayangkan baik di film maupun ke publik melalui riset penelitian
soal sebaran potensi kecurangan dan kecurangan yang sudah terjadi. Misalnya kita sudah pernah menguraikan bahwa upaya untuk satu putaran itu berkaitan erat dengan kebijakan dan tindakan presiden dalam penunjukan penjabat. Terutama kalau kita lihat datanya, kebutuhan untuk menang satu putaran butuh menang minimal di 20 provinsi. Presiden menjelang pemilu sudah melantik 20 gubernur di 20 provinsi. Presiden juga mengangkat penjabat bupati wali kota 178, mungkin sekarang sudah bertambah. Dan kalau dikonversi dalam bentuk daftar pemilih tetap per wilayah yang dipimpin oleh para penjabat itu jumlahnya fantastis. Jumlah DPT-nya 140 juta DPT, yang maknanya lebih dari 50% kebutuhan suara untuk menang satu putaran. Yang bisa diganti kapan saja. Dan menurut Presiden, siapapun bisa dikoreksi per hari. Berbeda ketika koreksi Menteri Dalam Negeri 6 bulan sekali, tiba-tiba Presiden mengatakan saya bisa koreksi per hari. Per hari ini pun bisa dikoreksi kalau tidak patuh. Nah, ini sebenarnya membutuhkan keseriusan melihat kecurangan. Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil begitu ya, kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main, ya, dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar, tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik, malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar, ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Nah, itu nak boleh komentar, Bang. Ya, bukan. Artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Ya. Mungkin ada di dalam satu skenario. Nah, itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat, mereka bekerja untuk itu. Nah, apa buktinya? Ini yang sudah disampaikan di film, Bang. Jadi ini mau aku lanjutkan ya. Bukan di dalam film tadi soalnya mengatakan pelaku. Abang kan belum nonton. Pelakunya ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih 02 itu banyak di videonya, Bang. Ya, itu dilaporkan saja, tetapi yang jelas jangan menganggap rakyat kita begini. Makanya selesaikan. Jangan supaya Abang tidak terlihat salah betul. Saya akan ceritakan. Ini untuk pelaporan di Bawaslu sudah dilakukan. Oke. Dan Bawaslu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya sampai? Makanya saya jelaskan, ini baru terstruktur, sistemiknya belum. Nah, masifnya belum. Nah, sudah nyinggung-nyinggung. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi apa yang nampak di permukaan kesannya tidak terjadi kecurangan, tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan, Bang. Di beberapa daerah, saya sebut daerahnya, silakan dibuktikan. Di Medan misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya, tim peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf, ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu, ditekan timur dan barat, tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung, rumput terinjak-injak, itulah kepala desa kita. Dan mereka nggak bisa apa-apa.
Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri, mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi, mereka turut kok. Perintah untuk 3 periode ikut mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu, yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah, dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, ini boleh nanti diperdebatkan, soal politik gentong babi atau pork barrel politics, atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang untuk konteks Indonesia. ASN, militer dinaikkan gajinya, termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai Bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Ya, tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini. Jadi gini. Ya. Saya mulai Ini dengan kan, teori. Nanti soal ya, pembuktian. bukan. Ini semuanya ini teori. Ya, saya mulai dengan teori dan tidak bisa ada yang empirik. dibuktikan. Lah. Nah, maksud saya jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa kita itu bodoh. Problematika gentong Kepala desa babi kita itu ini tidak terjadi hebat-hebat. hanya di Indonesia. Nggak bisa juga kepala desa Problematika gentong babi Bukan. itu dari tahun 18, Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku Iya, sampai hari iya, ini. sampai hari ini. Tapi bukan itu Dan maksud itu saya. dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori Abang belajar itu. kan soal itu? Oh. Ngaku nggak abang itu sebagai politik Pork curang? barrel itu di Amerika sah kok. Siapa bilang sah, Bang? Ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pork Iya, barrel. tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut saya Abang akui dulu. perspektif. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa itu tidak bisa kita dikte. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa yang seolah-olah stratanya di bawah, tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu, dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada, dibantu oleh mereka kan nggak boleh terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Maksudnya begini loh, terafiliasi. Pasal 29, pasal 30 Undang-Undang Desa melarang mereka mendeklarasikan. Itu kan teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh Misalnya, mereka menunjuk. Jadi di Undang-Undang Desa, Bukan, Bang, saya tidak punya- boleh. Oh, Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Mengerti, tidak Tetapi apa yang dideklarasikan. terjadi untuk Tapi di era Pak maksud Jokowi saya itu, sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Ya, mereka itu independen. Mereka bisa mendeklarasikan. Nah, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte Iya, oleh siapa? oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, enggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Bukan, kalau mereka menolak. Deklarasi kan itu bukti. Misalnya ada misalnya upaya untuk Abang saya mempengaruhi. jelaskan fakta empirik, abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita hanya teori, mau- abang saya hanya cerita mengatakan empirik. begini. Abang yang benarnya di mana? Begini, Ini ada fakta. dua. Ini fakta. Satu Ini kepala fakta. desa. Jangan membahas Bukan, teoritik. bukan. Abang Kepala jawab desa. dulu. Kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang enggak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan Kalau abang kan itu sudah ada aturan dan sudah jelas, kenapa harus ya, dijawab? nah makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan- selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Yang Jokowi, saya maksudkan sama adalah- sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira sudah Menurut ada yang pasal dihukum. 29, Ya. pasal 30 Undang-Undang Desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disanksi. Ya kan, Dan tidak terjadi mana? sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari Lah. sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ya, desa mana? Ada 8 asosiasi Iya. yang mewadahi hampir 81 juta DPT Oke. dalam pemilu, tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang, apa fakta abang? Faktanya begini ya, yang saya katakan, kepala desa itu dipilih
melalui satu proses yang itu teori. Bukan, saya bicara teori. fakta. Faktanya apa? Mereka Abang yang ada saya fakta ingin atau katakan tidak Kalau seluruh tidak ada kepala fakta desa yang seperti dipotong itu. dulu. Makanya saya katakan tadi Ya, pasti ada yang tidak terafiliasi. Yang saya bilang 8 asosiasi. Bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah masyarakat atau kepala desa, ya. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Ya, saya jangan bilang, juga saya tidak selalu bicara menumpahkan seolah-olah masyarakat yang dengan cerdas. adanya bansos, Saya bicara masyarakat cerdas maupun yang bermasalah yang desa, mengikuti kalau ada kepentingan politik. Ya memang harus diproses. Jadi menurut Bang Fadli bahwa bansos itu nggak ada hubungan sama politik. Bansos itu kan diputuskan oleh DPR partai. Enggak, ini Anda 2019 bilang dana bansos dalam Pilpres Fadli syarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan, itu diputuskan oleh Ini ada DPR. faktanya bahwa Bang Fadli mengatakan bahwa dana bansos 2019 ada syarat Bisa politik. diselewengkan, bisa dikorupsi. Pak Jokowi menghentikan 17 triliun, 15 triliun, sekarang 400 triliun. Bisa dikorupsi. Masa Bang Fadli nggak komen bahwa ini adalah syarat politik? Bisa dikorupsi juga Itu bisa. waktu jadi korban. Sekarang Itu kalau saya- makanya sekarang jadi pelaku bisa jadi. Jadi gini, ini dalam teori Nggak, maksud saya Minangkabau begini. yang diakui oleh kampung Bang Fadli dan Maksud saya kampung begini Bang Fadli, kita nih sama-sama orang Minang nih bertiga, bahwa tolong konsisten lah, tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di ranah Minang sana. Politisi Minang itu berkelas, punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Kalau kita lihat pansus itu dengar dulu, diputuskan Pak bersama, Fadli. tunggu, Fadli, diputuskan dengar. secara bersama di DPR dan menterinya saja dari PDI Perjuangan. Iya, kenapa Abang mengatakan 2019 itu syarat politik 15 triliun, sekarang 400 triliun? Ketika itu, Kenapa? Ketika beliau masih jadi korban. Sekarang enggak. ya sekarang ada perbaikan. Iya, kenapa dulu 15 triliun, sekarang 400 triliun, enggak ada perbaikan. Loh, ada perbaikan, memang rakyat membutuhkan dan semuanya Lah, itu nggak konsisten. Ini nggak konsisten menurut saya. Satu lagi di Nggak konsisten. Ada mentioning Malu bahwa gitu. tadi ada mentioning bahwa menterinya menteri sosial dari PDI Perjuangan. Betul. Betul. Tapi dia tidak boleh membagikan sekarang. Satu-satunya waktu di mana Badan Pangan Nasional yang membagikan. Ya, Nah, Badan Pangan ini Nasional justru menjadi satu poin lagi. Iya, Badan makanya Pangan di situ. Nasional. Dia di stop. Masa 15 triliun itu motif politik, 400 triliun tidak motif politik? Masa kampanye. Karena capresnya berbeda. Rakyat Dengan kita dukungan Bang Fadli presiden. mau mendengarkan enggak? Dengerin dari Ya, teorinya Bang Fadli itu ada di kampung beliau. Sekali ombak besar datang, sekali tepian berubah. Begitu jadi korban bicara, begitu salah orang lain diabaikan. Setting saya. Nah, ini penjelasannya sudah itu belum selesai. relatif Suruh lebih saya baik. bicara Itu tadi. yang maksud saya dari awal. Enggak, makanya kalau 15 triliun itu salah di syarat teori motif dan politik. fakta bahwa Mensos betul orang PDIP, bahkan presiden pun orang PDIP. Ya bukan. Tetapi Maksudnya Bang, yang membagikan harus Bapanas. diingat, Bapanas bukan harus partai, diingat pasal bukan kandidat. 17 Undang-Undang Dasar, pasal 17 Ya. Undang-Undang Kementerian mengatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Mau apa pembantu kalau kemudian presidennya bilang jangan Yang membagikan itu Bapanas. jadi Bang, coba Bukan. bayangkan Saya BLT katakan- itu turun di rapel khusus menjelang bulan Februari. Dan bungkusnya Kecurangan sama, apalagi yang tidak Dan terlihat? schedule-nya memang itu udah Bayangkan diatur dari Bang, lama, kan? angka-angka bansos itu merapat menjelang Februari semua. Abang harus nonton film ini untuk pencerdasan politik dan tidak ditipu oleh kawan Semuanya sendiri. ada di DPR, partai-partai. Enggak, bukan begitu. Semuanya ada di DPR. Iya, Bisa ada di dikoreksi. Enggak, lalu kenapa 2019 Abang mengatakan itu motif politik, sekarang Presiden tidak gitu Bisa loh. dikoreksi. Saya katakan kalau 2019 Bang, sekarang satuan ada perbaikan. tiganya teknis proseduralnya pemerintah yang melakukan. Iya, Bapanas. Ya, makanya Bapanas itu siapa? Makanya saya bilang Bapanas dengan itu kemampuan bukan ini paslon, maka bukan partai. nempellah semua, bahkan presiden sendiri turun kasih barang di tepi jalan untuk meyakinkan pemilih dia presiden. Bahkan warna bungkusnya sama warna gemoy. Jadi Bungkusnya jelas sama. sekali sebenarnya, Bang. Masa Anda nggak bisa baca fakta itu? Gimana Ini kan Bang? cuman Bungkusnya sama. begini, Bang Fadli sebagai dulu mantan korban, sekarang seorang yang Bukan, dituduh saya melakukan. mengatakan Jadi itu tentu akan melakukan pembelaan selama diri. ini sudah menjadi common practice bahwa bansos BLT itu Nah, diputuskan saya mau sebagai cerita keputusan. Steve Forbes yang mengatakan begini. Ya. Untuk Tapi- Paul Barrel ini Bang, Bukan, Anda di bahkan 2000. nilai-nilai surgawi dan duniawi pun tidak akan dipedulikan pemerintah asal menang.
saya itu Jadi teori. abang sudah lupa Bukan. nilai-nilai surgawi yang abang ceritakan 2019 Kami yang mengkritik dan ini sekarang. dari dulu. Mengkritik. Iya, ini makanya dari sekarang dulu. kenapa tidak mengkritik? Dulu tuh 15 triliun, sekarang 400 triliun. Dulu kita kritik makanya ada perbaikan Sekarang lebih dari Enggak, 440 anggarannya triliun loh. 400 masalah triliun. anggaran. Nyampe nggak kepada rakyat? Iya, masalahnya kenapa dulu abang menganggap itu motif Nyampe politik, nggak kepada sekarang rakyat? enggak? Saya tanya, rakyat butuh nggak? Enggak, dulu nyampe nggak 2019? Nyampe. Ya sama. Tapi beda. Kenapa 400 triliun tidak kritik. dianggap sekarang masalah? Sekarang jauh lebih baik. Sampai sasaran Nah, dulu ini. dulu ada orang yang tidak berhak menerima. Sekarang Enggak, relatif masalahnya yang saya sampaikan data-datanya menjelang lebih abang baik. mengkritik Jokowi di 2019 mengatakan bahwa pembagian bansos waktu itu syarat motif politik menjelang pemilu. Abang bilang stop Pak Jokowi. Sekarang kenapa nggak minta stop? Dulu itu sangat berbeda situasinya dengan sekarang. Kenapa? Ya kalau sekarang ini semuanya sudah terencana dan memang schedule-nya seperti itu dan kemudian transparan. Schedule-nya bulan Maret. Schedule-nya bulan Maret. Bukan. Kenapa diajukan Januari? Padahal Dan saya belum semuanya- selesai, Bang. Semuanya bagian dari koalisi pemerintah. Pemirsa, Enggak begitu. Jadi kalau koalisi boleh pakai motif politik. Kalau semuanya koalisi boleh pemerintah. Kalau- Enggak boleh dong. Enggak boleh. Pemirsa. Enggak boleh. itu bedanya. Walaupun itu koalisi pemerintah, kalau itu melanggar nggak boleh. Itu faktor politik. Jangan seolah-olah dianggap 01 dan 03 itu bukan Pemirsa. koalisi pemerintah. Nggak ada PKS bukan pemerintah. Beda. kalau orang Padang bertengkar, nggak akan ada habisnya. Jadi kita